Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Yusuf Edward Gerungan. Saya dari kelas 1 CTKJJ dengan nomor NIM 22013-058 dan nomor absen saya adalah nomor ke-8. Di sini saya berterima kasih kepada Tuhan telah boleh ada dengan saya sampai hari ini. Semoga anugerah Tuhan. Juga saya berterima kasih kepada dosen benar Insinyur Chris Sambokau, Master Teknik, yang sudah mempercayakan saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan materi yang telah diberikan, yaitu yang berjudul gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak merupakan salah satu konsep yang selalu ada di dalam kehidupan. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan atau posisi terhadap suatu titik yang ditetapkan sebagai titik acuan atau patokan. Kedudukan tersebut dapat dikatakan sebagai letak benda yang ditemukan oleh jarak pada setiap titik acuan. Setiap gerak didefinisikan sebagai perubahan posisi relatif terhadap acuan tertentu. Gerak juga ditentukan oleh dua faktor, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak ditentukan sebagai panjang seluruh lintasan yang dialami oleh benda, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus atau antara posisi awal dengan posisi akhir. Jarak hanya memiliki sebuah nilai dan perpindahan memiliki nilai arah gerak. Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap suatu acuan tertentu. Perubahan letak benda dilihat dengan membandingkan letak benda tersebut terhadap suatu titik yang dianggap tidak bergerak atau titik acuan, sehingga gerak memiliki pengertian yang relatif atau nisbi. Studi mengenai gerak benda, konsep-konsep gaya dan energi yang berhubungan membentuk suatu bidang yang disebut mekanika. Mekanika dibagi menjadi dua bagian, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa meninjau gaya penyebabnya. Pada bagian ini, saudara mulai dengan membahas benda yang bergerak tanpa berotasi atau berputar. Gerak ini disebut gerak translasi. Pada bagian ini juga akan membahas penjelasan mengenai benda yang bergerak pada jalur yang lurus, yang merupakan gerak yang satu dimensi. Hal-hal yang dipelajari pada unit ini adalah gerak satu dimensi untuk benda yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dan bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Dan yang pertama adalah posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Posisi merupakan konsep yang sangat penting bukan hanya dalam fisika, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita menelepon atau berkomunikasi melalui pesan tertulis dengan seseorang, sangat sering kita bertanya posisi ada di mana. Manusia akan merasa bingung dan tertekan apabila tidak mengetahui sedang berada di mana. Pada zaman sekarang, posisi seseorang atau sesuatu di alam semesta sudah sangat mudah ditentukan dengan adanya teknologi global position system atau GPS. Lokasi keberadaan suatu benda disebut posisi. Ada berbagai cara untuk menyatakan posisi suatu benda. Di dalam pembahasan ini, posisi benda dinyatakan dengan menggunakan sistem koordinat Kartesius tegak, dan karena topik yang dibahas adalah gerak lurus, maka sistem koordinat Kartesius yang digunakan adalah sistem satu dimensi, bisa sumbu X atau sumbu Y, atau bisa juga dengan sumbu Z. Dari gambar di atas atau di samping, terlihat bahwa posisi A berada pada X sama dengan 2 meter, sedangkan posisi B ada di posisi X sama dengan 3 meter. Atau dapat pula dikatakan bahwa posisi A adalah 2M di sebelah kiri titik acuan 0. Posisi B berada pada jarak 3M dan sebelah kanan titik acuan 0. Atau dapat pula dikatakan bahwa A berada di sebelah kiri dari arah pembaca, B sejauh 5M. Dengan cara yang sama, kita dapat pula menentukan posisi vertikal suatu benda berdasarkan titik acuan yang telah dicantumkan bila titik acuannya adalah 0 atau pusat koordinat. Maka posisi benda yang berada di atas titik acuan adalah positif
dan yang berada di bawah titik acuan adalah negatif karena berada di sumbu Y. Posisi diartikan sebagai jarak suatu benda pada waktu tertentu. Dan juga perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan dipresentasikan dengan lambang lihat di samping untuk gerak 2 dimensi atau delta X. Jika geraknya 1 dimensi pada sumbu X, besarnya perpindahan dapat dihitung dengan cara vektor delta R sama dengan R2 kurang R1 atau delta X, X2 dikurang X1. Untuk gerak 1 dimensi, perpindahan harus dapat mengandung 2 unsur, yaitu panjang dan arah. Contoh, perhatikan kembali gambar berikut ini. Apabila A dan B bertukar posisi, untuk bertukar posisi tersebut, masing-masing menjalani pertukaran yang berbeda. Orang A berpindah sejauh 5M, Apabila A dan B bertukar posisi, untuk bertukar posisi tersebut, masing-masing menjalani perpindahan yang berbeda. Orang A berpindah sejauh 5M diperoleh dari 3M kurang 2M sama dengan 5M. Sedangkan orang B berpindah sejauh min 2M kurang 3M sehingga menjadi 5 min 5M. Tanda positif pada perpindahan A menunjukkan bahwa A berpindah ke kanan dan tanda negatif pada perpindahan B menunjukkan bahwa B berpindah ke sebelah kiri. Untuk yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Pada bagian awal pembahasan tentang gerak lurus, telah dibahas konsep-konsep dasar posisi, jarak, dan perpindahan. Telah dipelajari pula bahwa suatu benda dinyatakan berpindah apabila dalam selang waktu tertentu, posisi benda berubah terhadap acuan tertentu. Para fisikawan selalu berusaha mendeskripsikan keadaan suatu benda dengan suatu besaran tertentu. Kecepatan merupakan besaran yang mendeskripsikan keadaan benda dengan menikmati besaran kecepatan suatu benda pada suatu saat tertentu. Dapat diketahui apakah suatu benda tersebut bergerak atau tidak dan bergeraknya ke arah mana. Selain itu, apabila pencamatan terhadap kecepatan benda dilakukan dalam selang waktu tertentu, maka dapat diketahui apabila benda yang diamati bergerak makin cepat atau makin lambat. Saat Anda mengendarai kendaraan, tentunya sekali pandangan mata Anda akan melihat ke arah speedometer kendaraan Anda. Jarum speedometer akan menunjukkan pada angka tertentu ketika kendaraan Anda bergerak. Angka yang ditunjukkan oleh speedometer tersebut, misalnya 10 km per jam, adalah nilai kecepatan yang dimiliki kendaraan tersebut. Karena hanya menunjukkan nilainya saja, maka angka yang ditunjukkan oleh jarum speedometer merupakan kelajuan secara matematis. Kelajuan dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. F sama dengan jarak total per waktu total. Lain halnya bila ada seseorang yang berada di pinggir jalan memperhatikan kendaraan yang bergerak melewatinya, maka ia akan mengetahui kemana arah kondisi kendaraan tersebut bergerak. Apabila kendaraan tersebut memegang alat pendeteksi kecepatan, maka selain nilai kecepatan dapat diperoleh, ia pun akan mengetahui kemana arah gerak kendaraan Anda. Dan yang ketiga ada gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu merupakan garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Sebuah benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Persamaan matematis untuk gerak lurus beraturan dinyatakan sebagai F sama dengan perpindahan per waktu atau delta X per delta I meter per second. Gerak lurus beraturan dapat diilustrasikan dalam bentuk grafik Ft dan Fxt berupa garis lurus tampak pada gambar berikut, bisa kita lihat di samping. Grafik yang diperoleh dari F terhadap T merupakan suatu garis yang horizontal yang menunjukkan bahwa nilai kecepatan tetap untuk tiap sekonnya. Grafik yang diperoleh dari jarak tersebut terhadap waktu merupakan garis lurus diagonal. Ini berarti bahwa untuk benda yang sudah bergerak memiliki kecepatan tetap sebesar F, maka jaraknya akan bertambah seiring dengan perubahan waktu.
Dan yang keempat ada gerak lurus beraturan. Dan yang keempat adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat dipercepat atau diperlambat. Perubahan kecepatan yang dialami benda sifatnya konstan pada setiap selang waktu, atau dengan kata lain percepatannya konstan. Lebih rinci mengenai hubungan antar variabel, grafik, dan contoh GLBB lainnya dijelaskan sebagai berikut. Kecepatan tetap yang dimiliki benda mengakibatkan kecepatan benda meningkat seperti hasil yang diperoleh dari percobaan menggunakan ticker time berikut. Bisa kita lihat gambar di samping. Titik-titik di dalam pita ketik akan menunjukkan pola yang makin lama makin renggang akibat pita tertarik makin cepat seperti ditunjukkan gambar. Untuk mendapatkan percepatan tetap yang dapat dipastikan, maka percobaan menggunakan ticker time dapat dilakukan untuk benda yang bergerak jauh bebas atau meluncurkan troli pada bidang miring. Bila menggunakan troli, maka gesekan dengan bidang miring harus seminimal mungkin agar mendapatkan pembacaan ticker time yang akurat. Apabila diterapkan ke dalam keadaan umum di mana kecepatan mula-mula adalah 20, kecepatan benda tersebut bergerak selama 1 second berubah menjadi, maka penempatan rata-rata benda tersebut dapat ditulis sebagai berikut, di mana A sama dengan Ft kurang F0 per T, sehingga diperoleh persamaan Ft sama dengan F0 kali F0. Kecepatan rata-rata untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat dituliskan sebagai berikut, F sama dengan Ft ditambah F0 per 2. Pada gerak lurus beraturan berlaku persamaan X sama dengan X0 tambah Ft. Nah, X adalah jarak yang ditempuh benda atau M. Fo adalah kecepatan awal benda atau meter per second. Ft adalah kecepatan akhir benda juga meter per second. T waktu yang ditempuh benda adalah second. Dan A percepatan benda atau M, S kuadrat. Jika percepatan benda positif, maka benda akan bergerak makin cepat atau speed up. Jika bernilai negatif karena arah percepatannya berlawanan dengan arah gerak, maka benda tersebut akan makin lambat atau slow down. Konsekuensi ini menyebabkan pola garis pada grafik Ft lurus miring, lihat di gambar, karena Ft artinya kecepatan sebanding dengan waktu, sedangkan pada grafik Xt akan ditemukan pola garis yang pola balik ke atas. Kita bisa lihat di gambar, karena X12 artinya jarak sebanding dengan kuadrat waktu yang dialami benda. Ini ada di gambar. Dan rangkuman yang saya buat dari gerak lurus adalah, gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diambil, yakni dari suatu titik acuan. Titik acuan adalah sebagai titik awal objek ataupun titik tempat pengamat berada. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang berupa garis lurus. Saat bergerak, objek akan mengalami perubahan jarak dan mengalami perubahan posisi, sehingga dapat diambil suatu definisi bahwa jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu objek. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir objek. Perpindahan memiliki besar dan arah. Untuk objek yang bergerak akan dikenal istilah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan besaran yang dipengaruhi jarak yang ditempuh oleh tiap selang waktu. Sedangkan kecepatan dipengaruhi oleh perpindahan objek untuk tiap selang waktunya. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap disebabkan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek. Jadi nilai percepatannya adalah 0 atau A sama dengan 0. Gerak lurus berubah beraturan GLBB merupakan karakteristik berikut. Yang pertama adalah lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, pada kecepatan benda berubah beraturan. Ketiga, benda mengalami percepatan tetap atau A sama dengan konstan. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi gerak lurus. Dan saya mendapatkan semua materi ini atau sumber yang saya dapatkan dari
Transtasius Sarkin, M.Ed, .PhD. Dan sekian untuk materi yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam.